Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes dan rekomendasi powerbank seperti apa dayanya, minimal dayanya berapa yang bisa digunakan untuk charging ke laptop. Nah, dalam hal ini akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support daya PD 45W. Bisa dilihat dari adapter charger bawaannya ya. Lihat ini 45W. Nah, oke. Ini ada berbagai macam powerbank akan saya tes ke laptopnya ya. Mulai dari powerbank yang dayanya rendah. Ada Movit M18 support daya sekitar 10W. Ada juga powerbank dari brand Anker support daya 15W. Ada juga powerbank dari brand Vivan. Ini support daya 18W. Ada juga powerbank dari brand Baseus. Lanjut nanti ini 20W. Lihat ini. Nah ya, 20W. Nanti lanjut akan saya tes dengan powerbank yang dayanya 22,5W. Ini dari brand Usems. Nah, seperti ini ya. Nanti lanjut akan saya tes dengan powerbank yang dayanya 65W dari brand Unit ini. Nah, yang terakhir nanti akan saya tes ke powerbank yang dayanya 150W dari brand Cooktek. Seperti apa dayanya, powerbank minimal itu dayanya berapa yang bisa charging ke laptop. Simak videonya. Baik, pertama akan saya coba untuk charging ke Samsung Chromebook 4 ini ya dengan menggunakan powerbank Movit M18. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, Movit M18. Outputnya dia 5V kali 2,4 ampere sekitar 10 sampai 12W. Apakah bisa atau tidak ya? Nah, seperti itu. Mengingat ini powerbank standar charging ya sekitar 10W. Kita coba saja dengan menggunakan saya kabel PD dari brand AUG. Seperti ini kabelnya. Nah, yang ada wattmeternya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan dengan menggunakan output dari powerbank USB-C. Lihat ini, dia mati. Sedangkan di powerbank dia nyala, lihat ini. Nah, sepertinya kalau powerbank yang support output daya 10W sampai 12W itu bagian USB-C-nya itu bukan untuk output tapi input. Nah, ya seperti itu. Jadi bagian outputnya dia itu ada dua, USB-A dan USB-A. Lalu untuk input dia untuk charging saja ini ya, USB-C dan micro USB. Sepertinya seperti itu. Coba kita lihat dari sini juga dia tidak terbaca. Lihat ini, baterainya masih tetap 2%, belum terisi. Lihat di sini juga, lihat ini. Nah ya, belum terisi. Nah, malah ini baterai low mau mati. Nah, keterangannya seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan powerbank yang daya 10W atau berapa, sekitar 5V kali 2,4 ampere tidak bisa ya untuk charging ke laptop. Nah ya, seperti itu. Baik, lanjut tes powerbank Anker Kids baterai. Ini seri Kids baterai, modelnya Y1121. Nah, kita coba ya ke Samsung Chromebook 4 laptop apakah bisa atau tidak. Ini outputnya mencapai hingga 15W, 5V dikali 3 ampere sama dengan 15W ya, USB-C output. Oke, kita tes sekarang. Nah, ini ya sudah saya hubungkan dan sudah berfungsi dengan baik indikator status power baterai dari powerbank Anker. Nah, ini ya. Oke, kita lihat dari segi output yang ada di kabel PD. Lihat ini ya. Dia mencapai hingga 16W. Ini terbalik ya, 19 bukan 91 tapi 16W. Nah, ya seperti itu. Oke, kita lihat dari segi indikator di sini juga menyala berwarna biru. Nah, oke. Logo PD-nya aktif ya, lihat ini. Nah, ini dari teori bisa output 15W powerbank-nya mencapai hingga 16W. Menurut saya sudah cukup bagus sekali ya. Lebih dari teori yang ada. Lanjut, kita lihat dari segi sistem baterai, lihat ini. Nah, ya, terisi 2%. Kita lihat dari segi dari segi sistem power, lihat ini ya, sistem power. Dia sumber power menyatakan, lihat ini, power power charging lemah. Lihat ini ya, power charging lemah. Nah, artinya powerbank Anker Kids baterai ini ya, dia bisa digunakan untuk charging ke laptop tapi dayanya terlalu rendah. Lihat ini, full perkiraan mencapai hingga 3 jam 40 menit. Nah ya, start dari baterai 2%. Nah, lihat ini ya, low power charging. Nah ya, artinya ini bisa powerbank Anker Power Kids ini ya, Kids baterai ini, tapi
apa ya, dayanya terlalu rendah. Bisa, tapi dayanya terlalu rendah. Seperti itu ya. Jadi cukup bagus sekali. Performa Powerbank Anker Kids baterai ini bisa untuk charging ke laptop Chromebook 4 ya, dalam hal ini contohnya. Tapi dayanya masih dianggap rendah atau kurang reliable lah ya, menurut saya seperti itu. Baik, lanjut tes powerbank untuk charging ke laptop ya. Dalam hal ini tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Kali ini powerbanknya dari brand Vivan, serinya VPB M10, support output hingga maksimalnya sekitar 9 volt dikali 2 ampere, sama dengan 18 watt dan sudah ada tulisan PD-nya. Nah ya, output kalau PD pasti USB-C. Oke ya, saya hubungkan sekarang ke laptopnya. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke powerbank-nya. Lihat ini, kalau powerbank Vivan ini ada logo indikator fast charging-nya. Lihat ini. Nah, yang fast charging ini logonya berwarna merah atau ungu. Nah ya, seperti itu. Lihat ini. Ini biru, 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 ini ungu. Ini artinya fast charging-nya aktif atau PD-nya aktif. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat dari sisi kabel charger, outputnya kita lihat bisa mencapai hingga 20 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Ini terbalik ya, 20 watt. Nah, lihat ada logo PD-nya juga, lihat ini. Nah ya, PD-nya aktif. Artinya lumayan bagus atau cukup bagus ya powerbank Vivan ini. Dari teori support fast charging atau quick charging 18 watt, ini mencapai hingga 20 watt. Nah ya, bisa di atas dari teori yang ada. Oke, lanjut dari segi indikator, lihat ini, dia sudah terhubung dan sudah ada logo chargingnya ya. Cuman ini masih menunjukkan apa ya? Lihat ini, di sini lihat. Nah, start dari 3% ya baterainya. Nah, ini full 2 jam 35 menit. Lumayan bagus dibandingkan dengan Anker tadi dari daya fast charging 15 watt 3 jam 40 menit. Ini sudah ada perbaikan ya. Dengan powerbank 18 watt fast chargingnya ini mencapai hingga 2 jam setengah. Lumayan bagus, tapi masih ada notifikasi power charging lemah. Nah ya, lihat ini, power charging lemah artinya belum efektif dengan menggunakan powerbank yang secara teori memiliki daya 18 watt fast charging atau quick charging ya. Bisa sih bisa, tapi masih kurang efektif karena ada logo ininya, tulisan ininya, power charging lemah. Oke ya, lanjut kita tes ke powerbank yang lain. Baik, lanjut tes powerbank ke laptop ya. Ini dari brand Baseus. Nah ini ya, kelihatan ya, Baseus ini support daya 20 watt PD. Lihat ini ya tulisannya. Nah ini ya, 20 watt PD. Kita lihat baterainya. Nah, tersisa 97%. Oke ya, saya hubungkan lewat jalur Type-C ya, seperti itu. Baik, ini sudah saya hubungkan ya powerbank Baseusnya. Bisa kita lihat tersisa 94%. Sebenarnya ini ada indikator fast chargingnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini di sini berwarna oranye. Ini statusnya aktif. Nah ya, kelihatan ya, lumayan kurang jelas terlihat, tapi di saya terlihat. Oke ya, kita lihat dari segi kabel yang ada wattmeternya. Nah, lihat ini. Nah, sebentar saya dekatkan dahulu. Nah, seperti ini ya. Lihat ini, dia mencapai hingga 22 watt. Status PD-nya aktif. Lihat ini ya, PD aktif atau fast charging-nya aktif. Jadi teorinya Baseus itu support daya PD 20 watt, ini mencapai hingga 22 watt. Cukup bagus sekali ya. Kalau charging ke laptop itu ada kenaikan performa dari teori yang ada. Ya, seperti itu. Tapi kita lihat dari segi indikator laptop, lihat ini ya, terisi 5%. Oke. Dari segi sistem power, lihat ini. Nah, sumber power menunjukkan masih power charging lemah. Lihat ini ya, di sini ya. Power charging lemah. Artinya dia bisa, tapi masih kurang efektif karena notifikasinya seperti ini ya, power charger lemah. Nah ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari segi estimasi full charging membutuhkan waktu 2 jam berapa? 25 menit. Kurang lebih sama kayak powerbank dari Vivan tadi ya. Nah ya, dia lumayan lah bisa digunakan untuk charging ke laptop, tapi masih kurang performa ya, performanya kurang mantap gitu ya. Seperti itu, tapi sudah lumayan bagus lah ya powerbank Baseus ini yang daya 20 watt bisa digunakan untuk charging ke laptop, tapi performanya kurang powerful.
Baik, lanjut tes power bank dari brand Usems, seri Usems PB58 yang support fast charging 22,5 watt seperti ini power banknya ya. Nah, ini saya nyalakan. Nah, lihat ini tersisa baterai 80% seperti ini struktur portnya. Nah, dibaliknya dia seperti ini. Ini ya, Usems. Nah, seperti ini. Kalau di sini model US CD161. Support output daya kurang lebih 22,5 watt. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah saya hubungkan ke laptop. Kita lihat dari segi sisi power bank. Lihat ini ya, power banknya start dari baterai 72%, logo petir hijau aktif, artinya fast charging atau PD-nya aktif. Dengan lihat indikator seperti ini. Oke, kita lihat dari segi laptop ya, sistem yang ada di laptop dan kabel. Lihat ini, di kabel menunjukkan daya 23 watt PD aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Dari teori support daya 22,5 watt ini bisa mencapai 23 watt. Cukup bagus sekali performa power bank dari brand Usems ini ya. Nah oke, kita lihat dari segi sistem charging yang ada di laptop. Lihat ini, start dari baterai 16%. Full menunjukkan 2 jam 1 menit. Nah kita lihat sumber power AC adapter, tidak ada keterangannya adapter charger lemah. Artinya power bank ini bisa untuk charging ke laptop dan dikatakan menurut laptop ini ya efektif dan tidak menunjukkan daya yang rendah. Jadi bisa ya power bank Usems ini daya 22,5 watt digunakan untuk charging ke laptop dan efektif, atau menurut saya fast chargingnya atau power delivery-nya aktif. Baik, lanjut tes power bank dari brand Unit. Ini serinya Unit QuickBox C30 yang support hingga 65 watt total outputnya seperti itu ya. Lihat nih, 65 watt. Ini kapasitasnya 30.000 mAh. Nah ya, seperti ini port-portnya. Nah tampilannya juga seperti ini. Oke, saya hubungkan ke laptopnya sekarang. Baik, ini ya sudah saya hubungkan ke laptopnya. Nah lihat kabelnya sudah nyala. Kita lihat dari sisi power banknya dahulu. Lihat nih. Nah ya, saya hubungkan lewat jalur USB-C atau PD. Nah ya, oke. Lihat ini ada model struktur dayanya dia. Ini persentase baterai 49%. Nah, dari segi struktur daya output dia mencapai hingga 15 volt dikali 2,1 ampere. Kurang lebih ya sekitar berapa? 30 watt lah ya, seperti itu. Oke, kita lihat dari segi struktur daya yang ada di kabel charger AUK PD ini. Nah, lihat ini ya, dari segi struktur daya yang ada di kabel charger menunjukkan 36 watt, status PD aktif. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dari segi sistem power yang ada di laptop. Lihat ini, dia mencapai start dari baterai 9%. Estimasi full 1 jam 21 menit. Cukup bagus sekali ya. Nah, ini lihat. Nah, lihat ini keterangannya. Sumber power AC adapter, tidak ada keterangannya adapter charger atau power charger lemah. Tidak ada ya, hanya AC adapter. Artinya ini bagus, dia support PD atau bisa buat charging ke laptop. Tidak ada notifikasi adapter charger lemah atau power bank lemah. Nah lihat ini ya, AC adapter saja. Sekali lagi lihat ini, estimasi full 1 jam 20 menit. Nah kalau yang adapter charger lemah tadi sekitar 2 jam berapa? 2 jam setengah sampai 3 jam 40 menit ya. Kalau dilihat dari segi notifikasi baterai, lihat ini dia di sini tidak berwarna kuning atau ini beda ya. Lihat ini notifikasinya. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi cukup bagus sekali ya power bank dari brand Unit ini yang bisa buat charging ke laptop dengan output daya 35 sampai 36 watt. Tentunya power bank ini bisa output 65 watt, ini bisa berapa? 36 watt, mengikuti permintaan laptopnya. Karena laptop ini secara adapter charger ya, kita lihat tadi dia mampu PD 45 watt. Ini realnya di daya maksimalnya sekitar 36 watt, sudah cukup bagus sekali ya. Karena mungkin ada proteksinya untuk spasi, mungkin untuk keamanan dari laptop itu sendiri. Intinya power bank ini sudah cukup bagus sekali buat charging ke laptop ya, support PD atau ke laptop. Baik, lanjut tes power bank dari brand Cooktek. Ini support daya totalnya output hingga 150 watt, maksimalnya seperti itu. Nah, seperti ini tampilan power banknya. Nah, ini power bank paling bagus sekali yang saya miliki ya. Mungkin bisa dikatakan power bank kelas bisnis lah ya, seperti itu. Lihat ini.
Modelnya cukup simple, tapi fiturnya cukup mantap sekali. Seperti ini dia tampilan LCD display-nya atau digital display-nya seperti ini. Nah, oke ya, coba saya hubungkan sekarang. Baik, ini ya sudah saya hubungkan ke laptopnya. Kita lihat dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini. Nah, kalau power bank itu dia membaca. Di sini ya, lihat ini. Ini start dari baterai power bank 33%. Nah, ya. Lihat ini, dia mencapai output ke laptop hingga 31,4 watt. Nah, ya, dari sisi membaca power bank itu seperti itu. Nah, ya, kalau kita lihat dari sini, lihat ini, ada struktur dayanya. Dari situ kita lihat berapa ini? 2,3 ampere dikali 14,9 volt. Nah, ya, seperti itu struktur dayanya. Kalau diwattkan berapa? 31,5 watt. Nah, ya, seperti itu. Kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel. Nah, ini wattmeter yang ada di kabel menunjukkan daya 36 watt, sama kayak menggunakan power bank unit tadi ya. Logo PD aktif. Nah, ya, kita lihat dari segi sistem power yang ada di laptop. Lihat ini, start dari baterai 13%, full charging membutuhkan waktu 1 jam 17 menit. Lihat ini ya, 1 jam 17 menit. Nah, lihat ini, tidak ada notifikasi adapter charger lemah. Dia normal atau PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif ya. Dia dari sini juga pun tampilan baterainya beda. Nah, ya, cukup bagus sekali ya performa power bank dari brand Cooktech ini yang bisa digunakan untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4 ini ya, contohnya real di daya 36 watt. Dari teori Samsung ini support PD 45 watt. Baik, jadi kesimpulannya power bank yang bisa digunakan untuk charging ke laptop ya. Dalam hal ini saya tes ke Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt mengacu pada adapter charger bawaannya. Nah, yang tidak bisa digunakan untuk charging ke laptop yaitu ya berdasarkan tes dalam video ini, yaitu power bank yang memiliki daya sekitar 10-12 watt. Contoh ini ada Movit M18. Kenapa kok dia tidak bisa digunakan untuk charging ke laptop? Karena laptop itu kan outputnya menggunakan sistem PD ya. Nah, sedangkan power bank yang memiliki daya sekitar 10-12 watt, dia tidak bisa output PD. Contoh, ini Movit M18. USB Type-C-nya bukan untuk output, tapi untuk input atau recharging power bank. Sedangkan outputnya dia ada di USB A2 ini. Sedangkan ini micro USB juga untuk recharging power bank. Lanjut, yang bisa digunakan untuk charging ke laptop ini ada mulai dari power bank yang memiliki daya 15 watt. Dalam hal ini contoh ini Anker Kids baterai. Nah, ini sudah support PD. Nah, lihat ini ya. Ada tulisannya in out ada di sini. Lihat ini input. Nah, ya. Tapi di sini ada keterangannya. Lihat ini USB-C output. Lihat ini ya, USB-C output. Nah, artinya PD itu kan untuk output USB-C. Nah, seperti itu artinya ini bisa digunakan untuk charging ke laptop ya. Apa namanya? USB-C-nya lihat ini ada tulisannya input output. Nah, ini. Tapi yang 15 watt ini kurang efektif. Laptop itu menganggap dayanya terlalu rendah. Bisa sih bisa, tapi dayanya terlalu rendah seperti halnya pada power bank yang memiliki daya 18 watt, 20 watt dia bisa. Nah, ini dalam kategori power bank yang bisa digunakan untuk charging ke laptop, tapi dayanya masih terlalu rendah. Laptop itu menganggap seperti itu. Nah, yang bisa digunakan untuk charging ke laptop dan dianggap daya tidak rendah itu start mulai dari power bank yang memiliki daya 22,5 watt. Nah, mulai start dari Usense ini. Ini Usense PB58. Tadi berdasarkan tes sudah tidak ada keterangannya daya power rendah. Nah, ini bisa. Jadi yang bisa digunakan untuk charging ke laptop sekali lagi start mulai dari daya power bank 22,5 watt dan di atasnya ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, nah tadi yang bisa digunakan untuk charging ke laptop mulai dari ini juga unit power bank 65 watt juga bisa, pasti bisa lah ya. Yang 22,5 watt saja bisa, apalagi yang 65 watt dan yang 150 watt dia juga bisa. Mestinya power bank yang di atas 22,5 watt seperti 30 watt, seperti Anker Zolo ataupun apa 33 watt power bank Xiaomi 45 watt semuanya bisa ya. Minimal dayanya yang 22,5 watt itu bisa buat charging ke laptop
Dalam hal ini tes ke Samsung Chromebook 4 yang support PD 45W. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan dalam tes video ini, baik powerbank ataupun yang lain, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.